Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa di channel ini kembali. Di video kali ini aku akan tunjukkan gambaran kepada Anda secara umum tentang kajian lingkungan hidup strategis KLHS dalam rangka penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Banyuasin. Dinas Lingkungan Hidup telah memulainya dan tidak tanggung-tanggung juga mendatangkan konsultan. Konsultan itu adalah pemenang daripada proyek ini. Nah, mudah-mudahan dengan melalui konsultan yang profesional, kajian lingkungan hidup strategis atau KLHS Kabupaten Banyuasin ini akan lebih baik. Dan mari kita dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrahli sadri wa yassir li amri warudatan min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Banyuasin, Pak Ade Haji Slamet Somosentono Esa. Yang kami hormati Forkompimda yang hadir atau yang mewakili dari Kejaksaan Negeri, kemudian dari Polres Banyuasin, selamat pagi Pak. Kemudian yang mewakili Dandim 0430 Tem Banyuasin. Kemudian hadir juga Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi yang diwakili Bu Insio Triana. Yang kami hormati Bapak PJ Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuasin. Hadir juga dari International Center for Research and Agroforestry Indonesia, ECRAF. Kemudian juga tenaga ahli Pak Denil Semana dari Bandung. Kemudian kami hormati para kepala organisasi perangkat daerah yang sekaligus tergabung di dalam tim Pokja penyusunan KLHS. Ada juga dari Haki Pak Dios. Kemudian yang kami hormati para camat, kepala desa yang sempat hadir, para kepala bagian, kepala bidang, pejabat fungsional lingkup pemerintah Kabupaten Banyuasin. Mohon maaf tidak bisa kami sebut satu persatu. Pertama-tama marilah kita persembahkan puji syukur kepada Allah SWT karena kita bisa hadir pada hari ini dalam rangka acara kick off penyusunan KLHS, RPJM dan RPJP Kabupaten Banyuasin. Bapak Wakil Bupati, hadirin sekalian yang saya hormati, izinkan kami menyampaikan laporan terkait dengan kick off penyusunan dokumen KLHS, RPJPD dan RPJMD Kabupaten Banyuasin tahun 2023 sebagai berikut. 1. Pendahuluan. Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri nomor 550/5113 Bangda tanggal 5 Juli 2022 perihal pembuatan dan pelaksanaan kajian lingkungan hidup strategis RPJMD dan kajian lingkungan hidup strategis RPJPD yang ditujukan kepada seluruh bupati wali kota seluruh Indonesia yang pada intinya menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati dan wali kota seluruh Indonesia dilaksanakan pada bulan November tahun 2024. Dengan demikian kami sampaikan sebagai berikut. 1. Untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, pemerintah daerah wajib melakukan pembuatan dan melaksanakan kajian lingkungan hidup strategis KLHS dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah RPJM dan rencana pembangunan jangka panjang RPJP maupun perubahannya. 2. Perubahan dan pelaksanaan KLHS tersebut dilaksanakan dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang pembuatan dan pelaksanaan kajian lingkungan hidup strategis dalam penyusunan rencana pembangunan jangka pembangunan menengah daerah. Yang ketiga,
pemanfaatan laporan KLHS RPJMD dalam penyusunan rencana teknokratik RPJMD dan penyusunan rancangan aksi daerah tujuan pembangunan berkelanjutan, serta menganggarkan kegiatan KLHS pada anggaran pendapatan belanja daerah tahun 2023. Jadi kegiatan kita ini memang sudah ada instruksi dari Menteri Dalam Negeri tahun lalu kepada seluruh bupati, wali kota, dan termasuk gubernur se-Indonesia. B. Kajian lingkungan hidup strategis KLHS adalah merupakan proses sistematis untuk mengevaluasi konsekuensi terhadap lingkungan hidup dari inisiatif usulan kebijakan, rencana atau program atau disingkat RKP dalam rangka memastikan adanya pertimbangan lingkungan hidup yang tepat dan dilaksanakan pada tahapan sedini mungkin dari proses pengambilan keputusan RKP selain pertimbangan ekonomi dan sosial. Jadi setiap pembangunan itu harus mempertimbangkan ekonomi, sosial, dan tidak lupa adalah lingkungan hidup. Yang kedua, dasar hukum pelaksanaan KLHS. 1A, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. B. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. C. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2018 tentang tata cara penyelenggaraan KLHS. D. Peraturan Menteri LHK Nomor 69 2017 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 2016. E. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. F. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang pembuatan dan pelaksanaan KLHS penyusunan RPJMD. 3. Maksud dan tujuan KLHS RPJMD. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 Pasal 2 dijelaskan bahwa pemerintah daerah membuat dan melaksanakan KLHS RPJMD untuk mewujudkan RPJMD yang sesuai dengan prinsip berkelanjutan, dan KLHS RPJMD menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan rencana pembangunan daerah dalam RPJMD. 4. Tahapan penyusunan dokumen KLHS. Dalam penyusunan dokumen KLHS RPJP dan RPJM Kabupaten Banyuasin tahun 2003 sudah dilaksanakan beberapa tahap, yaitu 1. Pembuatan SK kelompok kerja atau Pokja penyusunan KLHS yang sudah ditantangkan oleh Bupati, yaitu nomor 302 KPTS _DLH _2023 tanggal 16 Maret 2023, dan alhamdulillah sudah kami bagikan. Yang kedua, sosialisasi rencana kerja penyusunan dokumen KLHS RPJP dan RPJM Kabupaten Banyuasin pada tanggal 17 Maret 2023 di Auditorium Kabupaten Banyuasin. Di ruang ini juga 2 minggu yang lalu. Ketiga, hari ini adalah 6 April 2023 dilaksanakan kick off penyusunan dokumen KLHS RPJPD dan KLHS RPJMD Kabupaten Banyuasin. Untuk informasi bahwa Kabupaten Banyuasin kabupaten yang pertama. Jadi ini Pak D kami laporkan, Banyuasin adalah kabupaten yang pertama Sumsel yang melaksanakan kick off. Jadi kabupaten lain belum. Yang kelima, nama kegiatan kick off ini kegiatan kick off penyusunan dokumen KLHS RPJPD dan RPJMD Kabupaten Banyuasin tahun 2023. Waktu pelaksanaan tanggal 6 April 2023. Peserta kegiatan hari ini terdiri dari pihak-pihak ini yang tergabung di dalam tim yang kami sebutkan satu persatu. A. Tim pengarah terdiri dari Bupati Banyuasin, Wakil Bupati, Asisten. B. Tim ahli terdiri dari tenaga ahli lingkungan, tenaga ahli planologi, tenaga ahli GIS, tenaga ahli ekonomi pembangunan, tenaga ahli sosial, dan tenaga ahli hukum. C. Tim pembina diketuai oleh sekretaris daerah dan terdiri dari seluruh perangkat organisasi perangkat daerah Kabupaten Banyuasin serta camat se-Kabupaten Banyuasin. Jadi kepala dinas dan camat ini tergabung di dalam tim pembina. D. Tim pendamping, yaitu dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi dan Universitas Sriwijaya. Kemudian tim teknis terdiri dari sekretaris dan kepala bidang seluruh OPD. Kemudian ada tim penyusun terdiri dari organisasi perangkat daerah terkait dengan mayoritas kegiatan, yaitu terutama Dinas Lingkungan Hidup dan Bapendela Litbang. Dalam proses penyusunan KLHS akan dibantu oleh konsultan dan tim ahli, akademisi, lembaga swadaya masyarakat,
serta pejabat fungsional dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan. Konsultan merupakan pemenang tender. Jadi ini ada sesuai dengan anggaran, ada tender juga sudah ditetapkan oleh bagian pengadaan barang jasa Kabupaten Banyuasin pada tanggal 3 April 2023 yang lalu. Tujuan kegiatan maksud dan tujuan kegiatan kick off penyusunan dokumen KLAS, RPJP dan DPJM adalah A. Sosialisasi tim Pokja rencana kerja KLAS. B. Identifikasi kebutuhan data. Jadi untuk kebutuhan data ini kami sudah mengirimkan surat ke seluruh instansi. Sudah dilakukan pemintaan data tujuan pembangunan berkelanjutan tahun 2018-2022. Jadi kami mintakan tujuan pembangunan berkelanjutan atau biasa disebut SDGs 2018-2022 ke 22 instansi terkait pada tanggal 26 Januari 2023. Dan mohon maaf ini sebagian belum melapor dan baru 12 yang menyampaikan data. Kemudian kami berikan surat lagi yang kedua pada tanggal 28 Maret ada penambahan 4 dinas. Jadi sampai dengan saat ini dari 22 OPD atau 22 instansi yang kami mintakan datanya baru 16 OPD Pak D yang melaporkan juga, bukan mengadu teman-teman OPD tapi untuk mengingatkan. Kami minta data 22 OPD tapi yang baru menyampaikan 16. Jadi masih kekurangan, nanti masih yang belum menyampaikan ada 6 OPD. Kami mohon untuk segera disampaikan supaya tim ahli maupun tim penyusun bisa mulai bekerja. C. Identifikasi pemangku kepentingan. Dan D. Persamaan persepsi terhadap tahapan dan metode penyusunan KLAS. Nah ini persamaan persepsi perlu ini terutama dengan rekan-rekan di Bapeda ini untuk menyamakan persepsi. Kita juga didampingi oleh tim ahli dari Bandung yang juga kalau tidak salah mereka menyusun juga KLAS beberapa kabupaten di Jawa Barat Pak. Itu ada nanti Pak Denny jadi narasumber pada acara ini. Sementara anggaran kegiatan ARAC ini ada di APBD kita dan juga kita disupport dari iCraft Indonesia. Demikianlah disampaikan laporan pelaksanaan kegiatan ini. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak, termasuk juga iCraft yang telah memfasilitasi dan membantu. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan ini mendapatkan berkah dan ridho, petunjuk dari Allah. Dan pada saatnya nanti kami mohon Pak Wabub mewakili Pak Bupati untuk membuka secara resmi acara kick-off pada hari ini. Demikian, kalau ada kekurangan, mohon maaf. Kalau ada burung di tengah sawah jangan ditembak sampai mati. Kalau ada kata yang salah jangan disimpan dalam hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.